sementara? Gimana, Oke. Bang? Cukup Ya, sementara? oke, siap. Oke. Oh. Aku ke Pak Bambang. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi Bang, kalau ada yang naik, Waalaikumsalam. Oke, Pak Rusmoko, siap. Terima kasih. Silakan Pak Bambang. Ada yang mau disampaikan atau menanggapi barusan teman-teman? Ya gini ya, ini Pak Prabowo itu memang berat ya untuk memimpin bangsa Indonesia yang sudah kondisinya itu super carut marut dengan keterbatasan APBN yang sangat minim, program-programnya yang membutuhkan dana yang sangat besar. Ini yang berat untuk Prabowo gitu. 3.600 APBN yang akan dikelola Prabowo. Kalau sudah dikurangi 1.352 triliun untuk membayar utang, ya Prabowo berat gitu. Sebenarnya makan siang gratis itu bagus programnya, cuma belum siap saja. Tadinya akan disupport ya, itu dana dari perampasan aset, tapi nggak jadi. Terus katanya mau dipotong dari efisiensi, ternyata juga nggak jadi. Ternyata untuk investasi di Danantara. Efisiensi itu harusnya dikembalikan ke program-program yang bersentuhan dengan rakyat. Ya. Kalau investasi itu harus ada cadangan, tabungan yang untuk investasi ke Danantara. Kan APBN itu sudah diketok. Kalau sudah diketok itu ya harus dijalankan. Kalau ada pemotongan-pemotongan berarti harus ada perubahan APBNP. Aturannya kan seperti itu. Inilah yang menjadikan Prabowo montang-manting. Ya ini Prabowo benar-benar itu harus fokus dulu ya. Fokus di bidang hukum. Penegakan hukum itu harus benar-benar tegas. Orang-orang yang bermasalah, penegak hukum yang bermasalah, copot saja, nggak usah terlalu banyak komentar itu. Langsung copot gitu saja. Banyak ahli yang akan mengganti. Kalau banyak itu nanti ya Prabowo ya nanti disematkan sebagai apa itu bonekanya Jokowi. Kita butuh Prabowo yang benar-benar itu seperti tahun 2014, berani gebrak-gebrak meja seperti itu, bukan malah lembek gitu loh. Ini yang dibutuhkan. Kalau memang makan siang bergizi gratis belum ada dananya, ya sebaiknya ya ditunda aja, enggak apa-apa. Rakyat pasti akan menerima dan akan memaafkan Prabowo. Maaf ya, ini saya tunda dulu MBG karena dana belum siap. Yang kedua, saya akan mengomentari ini tadi ya, Danantara ya. Nah ini Danantara itu memang apa itu ya, dibutuhkan Prabowo. Intinya itu untuk membiayai hilirisasi investasi di sana, untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Targetnya Prabowo 8% itu. Nah ini hilirisasi ini butuh dana yang sangat besar. Apalagi ditambah dengan PSN, 90 PSN yang akan dilanjutkan 1 triliun.
Dana dari mana? Nah, struktur organisasi di APB di Danantara. Nah ini yang menjadikan apa ya? Tanda-tanda orang-orang yang bermasalah masuk ke sana, yang sedang diperdebatkan rakyat, yang sedang pagi semuanya juga. Didengungkan rakyat mau diambil. Nah ini strukturnya kan presiden yang tertinggi. Di situ ada Dewas, di situ ada Dewan Penasehat, di situ ada Badan Pengelola Investasi yang akan dibagi menjadi direktur dan anggota. Terus nanti ada holding investasi dan holding operasional. Dan ini holding operasional itu ini sudah ada seliweran nanti Kaisang yang akan memegang itu, menjadi pimpinannya itu holding operasional. Waduh. Kalau dirutnya kan Pandu Sahlil. Nah itu kan berafiliasi dengan Luhut, yang mana Luhut itu kan juga banyak masalah kan, di Rempang, kalau investasi itu kan juga banyak masalah kan. Kalau mungkin ditangani oleh orang-orang yang profesional dan tidak berafiliasi dengan partai, mungkin ya orang-orangnya lama lah, orang-orang lama Jokowi mungkin bisa diterima. Apalagi kalau tidak bisa disentuh oleh BPK dan KPK, ini menandakan makin gelap nantinya. Apalagi kalau nanti ada pembatasan-pembatasan, kalau di audit bisa masuk, yaitu salah kaprah, audit kok dibatasi. Kalau audit ya menyeluruh. Itu seperti itu. Yang ketiga ya, saya akan nyoroti ini, Hasto ya. Ini sangat menarik sekali. Ini jangan sampai Hasto itu nanti mandek di tengah jalan. Karena biar nanti Hasto sebagai justice kolaborasi, biar dibuka semua itu borok-boroknya Jokowi. Apa yang data yang disimpan di Rusia. Ini ada 5 poin ya. 16 sekarang SPI dibunuh atas perintah Jokowi. Jokowi dapat aliran dana dari judul dari Sambu. Iriana memaksakan Gibran harus jadi presiden, jadi wakil presiden. Jokowi dapat dana 1.000 triliun, belum dari dana lain ya, dari Halmaira dan lain-lain. Nah ini harus dibuka seluas-luasnya, jangan sampai ditutup. Ya apapun nanti yang terlibat di sana, kalau itu memang bisa dibuktikan oleh Hasto, ya harus dijebloskan ke penjara gitu loh. Benar-benar harus tegak ini Prabowo, jangan sampai lembek ya, lemes ya. Kita butuh pemimpin yang benar-benar saat ini yang seperti Pak Harto, tidak banyak itu tapi tegas dulu. Omongannya tertata rapi, urut, jangan banyak omong. Yang penting sekarang kerja tegas. Tuntutan mahasiswa kan sekarang ini sudah sangat-sangat besar sekali, akan membesar sekali nanti dari Aceh sampai Papua semakin besar. Ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, harus ditampung itu aspirasi mahasiswa. Kalau tidak,
Prabowo akan semakin terseok-seok. Oke. Gitu Pak. Monggo mungkin yang Cukup lain. Pak Bambang. Bang, interupsi Ya, bang, betul. izin bang. Sebentar, Untuk sebentar. membantah narasi bang. Sebentar, ya, aku izin. sebentar, izin Bang Wahyu, sebentar. Aku sapa dulu Pak Mister CL City. Selamat pagi Pak Mister CL City. Selamat Pagi Bang. Ya, aku izin Apa kabar sebentar dulu. semua yang ada di roomnya Bang? Baik, alhamdulillah. Sebentar, izin sebentar Bang Mister CL ya. Ya siap. Nah, oke, silakan. Mau menanggapi Pak Wahyu? Ya, aku mau menanggapin Bang Bambang. Baik, Jadi siap, Bang, silakan. Abang buka ya undang-undang baru BUMN Bang. Bahwasannya BPK ya itu sebagai tim audit secara berkala untuk di Danantara dan juga ditambah auditor independen dan KPK di undang-undang yang baru Bang ya dan Bang di BUMN dan di Danantara ini. Jadi kalau yang abang sampaikan tadi LBP semua itu nggak benar Bang. Abang buka searching sekarang. Jadi jangan sampai tersesat kita dengan opini-opini yang nggak jelas Bang. Jadi abang buka undang-undang yang baru, abang baca di sana secara tuntas. Jadi jelas pemahamannya Bang Bambang. Oke, bacakan aja Pak. Mas Wahyu bacakan aja enggak apa-apa. jadi gini, orang yang di Danantara Bang ya, satu Bang, yang jelas umurnya 70 tahun Bang, batas maksimal Bang ya, sebagai apanya. Kedua Bang, orangnya tidak boleh kader atau anggota partai Bang, itu di undang-undangnya Bang ya. Jadi kalau yang disampaikan media-media itu Bang, semuanya itu masih belum ada kejelasan, termasuk juga masalah efisiensi ya. Kita nggak tahu berapa anggaran hari ini setelah dipotong, semua masih menebak-nebak Bang, dan terjadi keributan antara kita sama kita hanya gara-gara ingin asumsinya itu dibenarkan Bang. Belum ada yang jelas satupun. Coba efisiensi, kita belum jelas nih apa sih ini efisiensi, semua masih media, belum ada ketok palu di DPR. Sebaiknya kita tunggu kalau tentang efisiensi ya, kita tunggu DPR-nya ketok palu. Kalau anggaran pendidikan di bawah 20%, ayo sama-sama kita kritik. Untuk apa kita mempeributkan hal-hal yang belum jelas? Tapi kalau yang kusampaikan ini adalah undang-undang BUMN yang baru Bang Bambang ya. Dan di situ tidak ada nama LBP, tidak ada nama Jokowi. Yang ada baru Ketua Dewan Pengawas adalah Menteri BUMN. Dan wakilnya Wakil Menteri Keuangan. Anggotanya di situ, anggota itu bakal ditunjuk pejabat negara oleh Pak Prabowo. Itu yang ada baru Bang. Jadi belum ada siapa direkturnya, belum tahu. Jadi kita nggak usah berasumsi dulu, kita lihat. Tapi yang abang sampaikan mengenai BPK, KPK itu salah. Oke, itu aja. Kalau dilihat dari tadi ya yang mengawasi dari Menteri BUMN, kita kan sudah tahu sendiri, menterinya juga banyak masalah. Erick Thohir itu kan, ya kita itu ya betul lah, dan antara bagus lah. Cuma orang-orangnya itu ya harus benar-benar terseleksi yang baik ya, benar-benar itu punya integritas yang tinggi, punya kemampuan untuk mengelola dana itu. Kalau itu Bang, Karena apa? ya, Karena dana itu Bang, sangat besar kalau sekali. hanya pengawasnya nggak ada masalah ya kalau tapi pengelolanya harus orang profesional Bang. Ya kalau pengawasnya bermasalah ya repot juga. Ya benar-benar itu orangnya harus bersih semua.
Jangan sampai berafiliasi ke partai, yang mana partai-partai itu juga ketuanya juga menjabat, atau mungkin menteri-menteri yang bermasalah. Mantan menteri di zaman Jokowi kan banyak masalah, yang sekarang masih dipakai Jokowi, dipakai Prabowo. Dan mungkin kalau diwasnya itu pakar ekonomi Nursi, ya itu mungkin bisa diterima karena memang dia ahlinya, ahli keuangan, ahli politik, atau mungkin dia sebagai dewan penasihat juga bisa. Saya sangat setuju kalau Kita kan itu belum orangnya. tahu ini anggotanya siapa bakal ditunjuk sama Pak Prabowo, Bang. Yang jelas ketua Dewan Pengawas itu Menteri BUMN, wakilnya Wakil Menteri Keuangan. Masih 2 nama itu yang disebutkan, belum ada nama yang lain. Jadi kita nggak usah berasumsi dulu, kita wait and see aja. Ya kalau Info Danantara sudah berjalan selama 5 bulan ini bener apa enggak, Mas Wahyu? Gimana, Bang? Infonya Danantara ini kan sudah berjalan selama 5 bulan. Ini bener apa enggak? Iya, wacananya iya, Bang. Loh. Dan rencananya ini kan mau diresmikan tanggal 24 Februari, Bang. Ya. Cuman kan, Ya kan? lembaga Dana Antara ini kan sudah berjalan selama 5 bulan. Belum berjalan, Bang. Belum berjalan. Belum berjalan, Bang. ya coba nanti kita tunggu ya tanggal 24 Kan masih nanti menunggu ya. Ya coba ketetapan nanti dari seperti apa. Pak Prabowo. Yang benar yang jelas tuh ya kalau nanti banyak orang-orang bermasalah di sana pasti banyak gagalnya. Pasti banyak gagalnya. Apalagi ini mengelola aset 7 BUMN itu yang sangat besar sekali. Dan dana dari efisiensi dari APBN. Prabowo kan seharus akan investasikan 750 T dari efisiensi APBN di sana. Aku punya masukan Kalau Bang dari Bos. cadangan ya, kalau dari cadangan atau tabungan. Terus dia buat pengelolanya yang kita untuk bahas. perbaikan ekonomi kan baik itu, Bang. Nah, makanya harusnya kan bukan pengelolanya aja yang kita bahas. Peruntukan Danantara itu nanti untuknya kemana? Kan itu juga perlu kita bahas. Ya itu tadi untuk hilirisasi dan untuk pertumbuhan ekonomi. Biar Kalau ekonomi yang tumbuh, kalau aku hilirisasi baca, nanti bisa ekspor. Danantara ini menarik dan mengelola investasi, Bang, ya, untuk jadi program di Danantaranya aku baca infrastruktur, Bang, satu, kedua industri, ketiga energi, keempat UMKM, Bang, UMKM koperasi. Jadi BUMN itu wajib, Bang, untuk Ya, kalau untuk hilirisasi ya nanti itu harus Iya, benar-benar industri, benar-benar harus terukur dan harus menguntungkan. Jadi Bang, menguntungkan negara ya. Jangan sampai jadi nanti dirugikan negara. 300 yang dana efisiensi ini sebagai modal kerja awal, Bang. Jadi yang dibilang 14.000 itu kan apa? Aset BUMN, seluruh aset BUMN, Bang, jumlahnya 14.000. BUMN-nya apa saja itu, Pak? 7 Semua, BUMN Bang. itu apa saja? Semua, Bang, jadi super holding, Bang. Loh, iya apa saja? Ya kan banyak BUMN, Bang. Loh, lah ya apa saja, Pak? Masuk BUMN Iya, banyak. contoh macam Wika juga masuk, Bang. Semua BUMN, Bang, PT Masuk Wika masuk. Wika kan korup sekarang. Dah. Semua masuk, aku Bang. luruskan dulu Semua secara fakta. BUMN masuk, Bang. Enggak, izin Asetnya supaya itu, Bang. sebentar, izin. Yang masuk Pak Wahyu itu cuma 7. Aku izin ya, izin Nah. 7. Kemudian Danantara itu sudah berkantor di daerah Menteng, seberang Menteng Bis itu sejak November. Sudah berkantor di sana. Memang belum diumumkan, tapi sudah berkantor di sana.
Yang masuk cuma 7 BUMN. Izin. Itu fakta. 7 ya? Ya, Ya. silakan dilanjut. Enggak, karena gini, dia bilang kan super holding, Bang. Super holding ini karena aku nggak lihat di situ BUMN apa aja yang masuk. Jadi aku beranggapan semua BUMN di situ, Bang. Rupanya cuma 7 ya. Oke, lanjut, Bang. 7 BUMN itu apa aja Mas Manjing? 7 itu main ID. Main ID itu ada Timah, Bukit Asam, Inalum, Antam, sama Himbara itu ada 3, Mandiri, BRI, BNI, sama PLN, sama Pertamina. Ntar ya. Ada gambarnya. Telkom juga masuk, Telkom juga masuk. Kemarin di-share lagi ya Mas Manjing. Oke. Sebentar, aku tambahkan. Oke, sambil menanggapi, ini ada 2 wacana asumsi. Pak Mr. CLCT mau menanggapi? Silakan, Pak Mr. CLCT. Monggo. Kalau saya sih Bang gini, Egonya Pak, Kita lihat. egonya dimatikan aja Pak. cek. Jangan pakai ego Pak, jangan pakai ego Pak. Sabar. Cek. Ya, oke. Kalau saya sih begini, kita lihat ke depannya seperti apa. Dulu zaman 2014, saya pernah sampai ke kaca TV saya yang 42 ini hancur, saya lempar gara-gara Prabowo kalah. Ini cerita ini Bang, ini cerita. Terus saya menganggap remeh dan menjudge Pak Jokowi, tahu apa dia nih, gitu. Karena saya belum lihat kinerja dia ke depan seperti apa. Setelah kita rasakan 100 hari, udah ada pembangunan di mana-mana, terus di NTT juga di kampung saya udah aspal sampai depan rumah saya. Dulunya kita seharusnya 30 menit, dulunya Bang sampai 2 hari, sehari baru bisa PP pergi ke kota. Nah kita lihat dari sisi pembangunannya. Terus saya menanggapi abang tadi yang Bang Bombang mengenai korupsi apa segala macam itu, sebenarnya sih simpel negara ini. Kalau kayak negara-negara luar yang berprinsip untuk punya urat malu, nggak ada korupsinya, saya rasa tanpa presiden ngomong ke dewan atau kru-krunya ke bawah sampai menterinya, wali kota semua, gubernur itu nggak ada korupsi, dana yang seharusnya sampai sumbang ke masyarakat 1 M nggak dipotong-potong lagi, dipangkas-pangkas lagi sampai akar-akarnya aparat desa, aparat Pemda. Kalau mereka punya urat malu, saya rasa negaranya aman kok, nggak ada korupsi dan maju. Berapapun utang negara kita itu saya rasa bisa terbayar karena kita punya Freeport, punya nikel apa segala macam di negara ini. Kalau kita memberikan tanggapan tentang pemerintahan si A, si B, saya rasa nggak ada yang sempurna sih. Kuncinya aja itu. Kalau dari atasnya sudah memberikan jangan korupsi, yang di bawah diam-diam urusan apa-apa ya, kalau nggak begini saya nggak kasih jatah proyek untuk kamu kalau nggak ada segini. Nah, di situ yang kita sekarang ini melihat bahwa money politik itu di kampung saya sering kok. Saya 2 pemilihan presiden saya di sana. Padahal di NTT itu mayoritas PDI loh Bang. Itu saya rasa mutlak kalau urusan pilkada, pilpres, apa segala macam di NTT. Nah buktinya apa? Tahun kemarin Pak Ganjar nggak lolos. Sampai saya golput Bang. Karena ketika kita melihat di debat itu, wah ngeri. Tapi mereka tidak memikirkan bahwa masyarakat sekarang punya internet semua, sampai di WC pun punya, gitu.
Nah, kita kalau menurut saya kita jangan menilai dari sisi pemerintahan siapa, si A si B, kita lihat positifnya aja, apa bukti kerjanya. Jadi aku tanya nih Bang, bentar Bang. Jadi menurut Abang, 10 tahun pemerintahan Jokowi itu gimana Bang? Kalau menurut saya Bang, karena saya bukan ahli hukum hukum tata negara, saya nggak sekolah. Tapi saya nilai plusnya begini. Yang pertama, dari pembangunan merata. Itu. Kedua, dana bantuan-bantuan itu nyampe ke masyarakat. Yang ketiga, dia nggak korupsi. Kalau memang ada korupsi, ya kita kompak dong. Mana korupsinya? Buktikan loh. Jangan kita hanya cuma menjudge atau memberikan narasi. Oh dia begini. Dia korupsi ini, korupsi itu. Saya rasa, buat saya puas sih. Nah, nggak tahu kedepannya Pak Prabowo. Itu aja sih dari saya Pak Hos. Terima Jadi kasih. kenapa Bang ada OCCRP mengatakan bahwasannya Pak Jokowi itu presiden terkorup nomor 2 di dunia Bang? Itu menurut penilaian dia. Kita buktikan aja, jangan cuma ngomong di medsos atau di wawancara di TV stasiun A, B, C, D itu. Kalian cuma keluar-keluar aja, buktikan loh. Tuntut bukti nyata, bukti transaksi. Gitu. Kalau Dari dulu, bukti contohnya kan transaksi dari dulu. ada Dari sama kita bukti transaksi Bang. Misalnya Pak Jokowi terima uang, itu kan bukti transaksi itu. Ya, mana mungkin ada sama kita Bang. Tapi secara kebijakan Bang, Pak Jokowi sudah banyak melakukan kebijakannya itu mengakibatkan kerugian negara. Seharusnya itu ditindak sama aparat penegak hukum, jangan dibiarkan Bang. Contoh, Tom Lembong masuk Bang, kenapa Jokowi nggak masuk? Ada apa? Tom Lembong masuk, Pak Jokowi nggak masuk. Gitu maksud Bapak ya? Begini ya, kalau masalah OCCRP itu kalau Jokowi tidak somasi, itu ya berarti ya benar temuan dari OCCRP itu seperti itu. Dari dulu. Misalnya juga ijazah palsu, Jokowi tidak berani nunjukkan, berarti ya itu ijazahnya palsu. Kalau lihat di medsos atau di berita-berita tuh kayak saya ketawa sih. Ketawa saya. Kayak kita ini kan kita ya namanya di forum debat ya. Malah kami ketawa kalau ada yang mengatakan 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu baik, kami ketawa Bang. Ya itu kan individu Bang. Ini kan pribadi saya sih saya sangat puas gitu. Karena di depan rumah saya hot meat Bang. Sampai di Ruteng itu. Dari Memang harus perjalanan dulu sampai 1 hari, sekarang cuma 30 menit nyampe dulu. Ya, jadi aspal di depan rumah Abang itu juga dari Jokowi. Itu program Bang. Program pemerintahnya dia. Gitu. iyalah, benar juga itu. Benar. PLN Bang. 24 jam. Dulu saya beli genset, saya masih di Kalimantan, belum saya pindah ke Jakarta. Enggak, Bang, Abang harus jelas mana jalan nasional, mana jalan provinsi, Abang. jalan Jalan kabupaten. negara Bang, dari Labuan Bajo sampai Ruteng sampai Ende Momere itu mulus Bang. Pelebaran Benar itu. itu, Abang Wahyu. Yang kita lihat di nyatanya itu. Ada jalan yang masuk pada anggaran APBN, ada jalan yang masuk pada anggaran APBD provinsi, ada jalan masuk pada anggaran kabupaten maupun kota. Kan di sana Bang. Tapi semuanya itu Banyak Abang KPK di tempat Wahyu, saya Bang. bersumber dari APBN kemudian dijadikan APBD. Hanya pelimpahan kewenangan itu dilaksanakan oleh masing-masing provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, rakyat sekarang itu kenapa mereka memuji Jokowi itu sukses dalam hal pembangunan infrastruktur? Karena rakyat memang langsung seperti Abang ini merasakan jalannya sudah langsung diaspal di muka rumahnya. Iya. Itu rakyat itu melihat fakta. Di satu sisi kalau Abang Wahyu mengatakan di mata Abang Wahyu Jokowi tidak berhasil, ya wajar juga. Karena Abang berpikirnya secara global. Lihat kondisi-kondisi baik secara hukum dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi terpulang apapun kebijakan Pak Jokowi selama 10 tahun
itu Nggak tidak ada yang salah. terlepas dari kontrol DPR RI Iya. di sana. Semua undang-undang dilahirkan itu kan atas persetujuan DPR. Berarti tidak ada persoalan sebetulnya, baik undang-undang Omnibus Law dan lain sebagainya itu. Hanya terpulang kepada pelaksana-pelaksana yang langsung bersentuhan dengan pengelolaan keuangan negara ini. Di sanalah terjadi itu korupsi. Salah satu contoh Bang, saya tidak lupa, Pak Mahfud MD itu pernah mengusulkan sebaiknya seluruh partai ini diberi porsi anggaran APBN, toh, agar tidak macam-macam. Tetapi karena mungkin pertimbangan APBN kita juga masih serba terbatas, kalau bisa ya kan orang-orang partai juga yang ada di DPR sana pasti mereka ketuk, udah dimasukkan setiap partai yang ada di Republik ini setiap tahun anggaran dapat sekian triliun ke berapa. Tapi kan sekarang kan tidak seperti itu. Partai tidak mendapatkan anggaran pembiayaan partai secara internal dari APBN. Ada kecuali mereka yang partai yang memperoleh kursi baik di DPR kabupaten kota maupun provinsi dan DPR RI. Nah, itu pun hanya dihitung dalam jumlah kursi perolehan masing-masing partai itu. Dalam 1 tahun kecil juga itu anggarannya. Itu untuk internal pembiayaan partai. Jadi memang kita harus akui. Saya setuju siapapun presiden sejak presiden awal Pak Soekarno hingga sekarang ini semua harus melalui tahapan proses. Tidak harus simsalabim kemudian langsung Ya, jadi. betul, itu saya sepakat Bang. Itu. Jadi kita amati. Nah, terjadi fenomena sosial yang terjadi sekarang, ada demo apa semua. Saya berkesimpulan Bang, itu adalah muatan-muatan politik yang mengarah pada kepentingan kelompok, Iya. perorangan. Nah, dibentuk opini-opini masuk di kalangan kampus perguruan tinggi. Di sanalah mereka ketika satu contoh kita yang di Komal ini Bang, toh kalau misalnya si Bang Wahyu ini, udah Bang host kita diskusi di ini, toh aku berikan satu kali kita naik di diskusi ini, aku berikan kirim nomor rekening. Ya pasti kita akan berpihak apa yang maunya Bang Wahyu. Itu yang terjadi di dunia sekarang ini. Saya nambah dikit untuk dari ya Bang. Terus mengenai yang di kampus, kalau mahasiswanya itu tidak ikutin ya nilainya dikurangin. Bisa-bisa Iya, semua kan punya sistem. Mata itu Bang, Benar. Pak. Jadi Berarti Bang Marco ini menganggap bahwasannya mahasiswa itu dibayar gitu. Banyak Bang. Kalau ya Abang nggak tanyalah. Udah ada orang sebungkus dari mana? Siapa yang beli? Siapa yang menggerakkan mobil-mobil untuk muatan? Semua punya kepentingan Bang. Kepentingan pribadi. Bang, aku juga tukang demo dulu Bang. Ya. Jadi kalau kami mau demo Bang, kami telepon senior, Bang kami mau main besok Bang. Abang bantu aku Abang ya. Kami telepon lagi senior, Bang Abang bantu ini ya. Apakah itu namanya dibiayai Bang? Jangan kita menganggap Bang mahasiswa itu dibayar Bang. Karena apa yang mereka perjuangkan itu kalau dikabulkan pemerintah, semua kita merasakannya Bang. Jadi kalau dibilang dia disewa, waduh Bang, seharusnya kita support mereka Bang. Kita bisa lihat bahwasannya di zaman Pak Prabowo ini, alhamdulillah demokrasi bisa hidup kembali Bang. Beda. Jadi kalau ada yang menjudge bahwasannya mahasiswa itu dibayar Bang, waduh. Ya, beda tahun 9 mahasiswa dari tahun 98 Bang, betul-betul fight. Iya. Bukti nyata. Kita kemarin beda loh. Beda sama yang sekarang. Abang harus ngerti di situ. Tahun 98 ngeri loh Bang. Iya. Ya, memang kita 98 rasakan itu bahwa panggilan nurani Saya itu. kira gini ya, saya kira ini Bang Rusmoko sama Bang MRC itu kalau bicara mahasiswa dibayar itu sesat itu. Ini benar-benar tuh gerakan mahasiswa murni, tidak ada yang
tidak ada Tapi penunggangnya. kan tidak ada yang Karena membuktikan. melihat kondisi saat ini ada yang begitu, itu seperti itu, kondisinya sudah carut marut ini. Saya kira harus kita dorong untuk mahasiswa, jangan Iya. sampai nanti Demo mahasiswa ini berhenti. Bang sejak Jokowi jadi 10 tahun kita lihat sendiri korban berjatuhan. Toh demo. Iya. Nggak masalah, Udah nanti Pak Prabowo ini Bang, menurunkan Jokowi. ada korbannya nggak Bang? Apa? Di zaman ini ada nggak korbannya demo mahasiswa semalam? Selagi dia masih tidak anarkis, Bang. Ngapain? Kemarin mahasiswanya nggak anarkis Bang, tapi dibubarkan paksa Bang. Sabtu dilempar gas air mata. Iya. Karena mengganggu, Bang, mengganggu aktivis yang lain. Apa yang mereka Makanya kita ganggu Bang? sesama anak bangsa. Mereka dihalangi mau ke diadu DPR domba. Bang. Diadu Padahal domba DPR itu berhadapan adalah dengan rumah rakyat Bang. aparat-aparat. Mau mengadu ke sana tapi dilarang. Clear, poinnya dapat. Poinnya dapat. Clear, soal mahasiswa ditahan dulu. Aku nyapa dulu Bung Haye supaya ada kesempatan yang lain. Izin Bapak-bapak. Oke, Bang. Silakan Bung Haye, ada yang mau ditanggapi atau disampaikan? Selamat pagi. Baik, Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Waalaikumsalam, selamat pagi. semua kawan-kawan. Waalaikumsalam. Aku bentar Bang, aku host, aku izin turun ya semua ya kawan-kawan. Ya, makasih, Naikkan Pak host Mister. itu, udah semua tuh Oke, naikkan Bang host ya, minta Wahyu. tolong host. Oke, Aku oke. belum ada Siap, video. siap, Terima kasih. Istirahat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih Pak Mister LCD. Aduh, kenapa Mas Wahyu malah turun? Pak Wahyu kok mau Mister Chelsea. Pak Wahyu, makasih. Baik ya, Silakan Pak Bung Haye. di temanya ini menarik juga nih. Indonesia gelap. Jadi Memang pintar juga tema apa host pemilih tema ini. Itu ada tanda tanyanya Pak, ada tanda Indonesia gelap. Iya, Hostnya cerdas. cerdas hostnya ini. Silakan Pak Bung Tapi Haye. kan gini host, ada saran dikit host. Host bikin debat begini nggak dapat apa-apa. Iya lah, Happy, tapi happy, Pak. asik juga. Konstelasi hari Tadi ini. Silakan. aku sempat Happy. lihat 1000 lebih loh mata memandang tadi. Ya, Monggo. Silakan Pak Bung Haye. iya, memang harus ada pemantik ya, karena di alam demokrasi ini memang hal-hal begini memang agak positif terkait Indonesia gelap. Apakah gelap? Ya, mari kita runut perjalanan bangsa ini dari era ke era. Sesungguhnya reformasi ya 98 ini sudah berusia 20 tahun ya. Ini Ya. kan sebenarnya cita-cita reformasi ini artinya tidak mau dengan sistem yang otoriter, yang terkesan distribusi kekayaan itu hanya kepada elit-elit tertentu. Padahal kalau kita melihat konstitusi kita bahwa tanah, air, dan bumi dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kan dorongan itu sebenarnya dari sisi filosofinya. Tetapi perjalanan era reformasi yang sudah 20 tahun, berusia 20 tahun ini, saya melihat bahwa justru seperti berganti kulit kah atau berganti nama kah, tetapi pelaku-pelakunya sama saja. Bagaimana dari tentang
aspek penegakan hukum. Apakah bangsa ini sudah berhasil dalam hal penanganan persoalan penegakan hukum di Indonesia? Banyak kasus ya, banyak case peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk kasus DMA, ada sekian triliun dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya potret hukum. Saya memang melihat pandangan bangsa ini kalau mau baik, dan ya persoalannya satu, persoalan korupsi, itu yang harus berantas. Oke, ada teman-teman pembicara sebelumnya yang yang pro dan kontra terhadap masing-masing rejim. Ada yang mengatakan bahwa pemerintahnya Pak Jokowi bagus dan lain sebagainya. Ya bagus ini karena kita selalu melihat dari beberapa aspek. Saya juga setuju dengan tadi Pak MRCC menyampaikan bahwa jangan kita cuma membuat opini-opini bahwa korupsi Pak Jokowi harus dibuktikan. Ya justru itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman aktivis 98, apa yang dosen itu, Pak Abraham Samad, tokoh nasional ini sudah, dan laporan CC Orske yang lembaga internasional. CCRP. Ya, seharusnya hal itu yang sebenarnya mendorong penegak hukum untuk agar ini tidak menjadi kegaduhan. Polemik. Bukan kegaduhan, kalau menurut saya itu bukan polemik, tapi menjadi polemik sehingga tidak ada kepastian hukum, sehingga hal ini cepat-cepat untuk didorong untuk diproses. Kalau memang untuk membuktikan bahwa ini clear, tidak ada persoalan, kan seperti itu. Tapi kan terkesan kita melihat hukum ini seolah-olah ini akan ada tudingan ya. Ada tudingan bahwa hukum dijadikan alat kekuasaan. Hukum dijadikan alat untuk memukul lawan. Dan itu tergambar di kehidupan yang di konteks hiruk-pikuk politik di negara kita. Contoh-contoh yang real itu misalnya Thomas Lembong. Apakah Pak Thomas Lembong dengan kasus yang beliau disangkakan, apakah tidak ada orang yang sama, artinya pejabat-pejabat sebelum beliau yang nilainya juga lebih fantastis daripada beliau? Ini kan persoalan kebijakan. Tapi artinya kalau ini harusnya, kalau penegakan hukum itu tidak pandang bulu. Jadi persoalan penegakan hukum yang tebang pilih inilah yang menjadi isu liar dan menjadi tudingan-tudingan sehingga pemerintahan ini kehilangan legasi, ya, kehilangan kepercayaan publik. Gerakan adik-adik mahasiswa tentu kemarin yang dengan tagline ya Indonesia gelap. Tentu adik-adik mahasiswa juga ini tentu dengan aksi-aksi ini pasti ada kajian-kajian ya. Ada kajian tentang aksi-aksi mereka.
kalau persoalan siapa yang biayai, siapa yang saya tidak melihat dalam konteks itu. Saya cuma melihat bagaimana di alam demokrasi ini suara-suara kritis ini harus terdengar terus agar pemerintah ini merasa terawasi. Kalau kekuasaan ini dibiarkan, artinya tanpa pengawasan. Kalau kita mengharapkan pengawasan yang formal ya dalam hal ini yang dilakukan oleh legislatif, tentu tadi ada pertanyaan, apakah pemerintahan Jokowi 10 tahun yang lalu ini apakah semua beban kesalahan dibebankan kepada Pak Jokowi? Tidak bisa juga, karena tentu persetujuan segala sesuatunya itu ada persetujuan DPR dan lembaga-lembaga tinggi lain. Nah, ini juga sebenarnya gerakan-gerakan ada mahasiswa ini kita harus mensupport selama apa yang disampaikan ini masih dalam koridor-koridor dan disampaikan dalam hal-hal yang tertib. Karena memang untuk menyampaikan segala sesuatu ini memang saya lanjutkan lagi ya. Ini memang saya justru menyarankan begini, agar apa yang dicita-citakan oleh pandang poter kita ya, pendiri bangsa ini, terkait dengan bagaimana cita-cita bangsa ini yang sumber daya alamnya, yang kekayaannya sangat luar biasa. Kalau mau dikalkulasi dengan potensi-potensi yang ada ini, seharusnya bangsa kita ini seperti Brunei Darussalam. Tetapi kan harapan-harapan itu tentu harus dengan penegakan hukum yang secara independen. Tentu kasus ya, misalnya kita lihat di negara tetangga, di Malaysia. Malaysia itu mulai ada kemajuan. Kita lihat penegakan hukumnya baik. Karena mantan Perdana Menterinya itu bisa diproses. Bukan berarti bahwa kita juga menginginkan bahwa mantan presiden kita atau presiden ke-7 kita harus diproses. Tapi kan artinya dengan isu, dengan informasi, laporan-laporan masyarakat, ya ini kan membuktikan, dan apalagi ada berita dari lembaga internasional, ya lembaga internasional yang menyampaikan terkait beliau dimasukkan dalam pemimpin terkorup di di dunia. Sebenarnya ini kan supaya ini tidak menjadi hal yang membias dan artinya liar dan menjadi isu yang negatif buat beliau. Nah, seharusnya ini diteruskan saja supaya ini bisa dibuktikan. Karena kan kasus-kasus ini, persoalan penegakan hukum ini memang inilah yang sebenarnya merusak tatanan bernegara kita, karena penegakan hukum kita yang belum, masih corak marut lah. Rasa keadilan itu kadang masih jauh. Yang saya menarik kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, saya cuma menyarankan satu: lakukan revolusi hukum secara radikal. Agar apa? Agar penegakan hukum kita ini tidak tebang pilih, dan memang betul-betul hukum ini dia memang berdiri sendiri sebagai karena supaya kalau penegakan hukumnya ini baik, maka siapapun dia yang kalau dia punya kekuasaan dan lain sebagainya, kalau dia penegakan hukumnya baik, dan saya rasa kalau penegakan hukumnya baik, insya Allah semua hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu pasti akan berjalan linear, dan ini
terkait dengan Indonesia Indonesia emas itu bukan lagi menjadi omon-omon, menjadi berubah wujud menjadi Indonesia emas. Barangkali begitu, host. Oke, terima kasih Bung Haye. Selamat datang Bang Zombie, Mbak Kak Nila Medan. Waalaikumsalam Mas Mancing. Aku mau ke Pak Ndasmu. Silakan Pak Ndasmu, ada yang mau ditangkapi, disampaikan dari teman-teman tadi. Bang Hos izin turun ya. Oke, silakan. Ya, makasih Pak Rus. Makasih, Ya, Pak terima Rusmoko. kasih Bang Makasih Hos banyak, Bang semuanya, Rusmoko. sahabat-sahabatku yang Sehat-sehat, Pak Rus. baik. Iya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal aku mau bantah bapak itu tadi, makanya aku naik. Nggak apa-apa. Bantah aja nggak apa-apa. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ndasmu. Sebenarnya kalau dari segi narasumber kemudian menyampaikan sesuatu itu udah lumayan gitu ya, lumayan bagus lah. Bukannya saya menggurui atau apa, tapi satu pemahaman yang tidak kurang sreg sama ya apa yang membuat menjadi suatu pemahaman saya. Apakah negara kita menggunakan sistem presidensial atau tidak? Ada yang bisa jawab? Negara kita menggunakan sistem presidensial atau tidak? Kalau negara Secara kita- sistem, ya saya bantu jawab ya. Secara sistem kita menggunakan sistem presidensial, tetapi secara praktek ini masih campur gado-gado namanya ini. Gitu Pak. Iya, Ndasmu. artinya bahwa mereka tidak paham dengan sistem presidensial itu sendiri. Tidak ada visi misi seorang menteri, tidak ada visi misi seorang DPR, tidak ada visi misi apapun kecuali seorang presiden itu sendiri. Nah, bila kalau kita berbicara tentang sistem atau pemerintahan suatu kebijakan, maka tidak boleh mengkait-kaitkan dengan siapa itu DPR sebagai yang menyetujui ataupun maka siapa yang mengusulkan, dan yang mengusulkan itu pasti pemerintah, karena keinginan dari pemerintah kemudian DPR itu mengikuti sebagai partner dalam eksekutif. Itu sistemnya seperti itu sekarang. Jadi kalau mengetahui sistemnya presidensial, maka sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ikan busuk itu dari kepalanya. Jadi siapa yang disalahkan? Presidensial saat itu siapa? Itu yang saya pahami tentang presidensial. Jadi jangan ditarik-tarik bahwa ini adalah kebijakan seorang menteri sehingga Tom Lembong kena, itu juga salah. Karena setiap menteri kebijakan keluar itu pasti terafirmasi oleh seorang pimpinan yang namanya presiden. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, amanat konstitusi bahwa pemerintahan yang diwariskan oleh panding father kita, siapapun yang memerintah dalam negeri ini, tugasnya itu ada dua yang penting. Yang pertama apa? Menuntaskan kemiskinan, memperoleh kehidupan yang layak. Artinya jangan sampai ada yang miskin. Kalau orang miskin itu bisa dibeli. Yang kedua adalah tentang sumber daya manusia itu memperoleh pendidikan yang layak. Jadi ada dua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah menuntaskan kemiskinan. Jadi kalau dua-duanya istilah terpenuhi, maka mereka tidak akan menjadi seorang londo ireng. Nah sekarang kalau berbicara tentang Pak Prabowo dan istilahnya pergerakan mahasiswa kemarin dari tanggal 17 sampai tanggal 20, yang mereka lakukan janganlah mengatakan mereka itu adalah bayaran. Karena kalau berbicara tentang bayaran, maka lihat pula apa yang dipermintaan dan tuntutan dari mahasiswa. Justru saya adalah pergerakan dari 98. Tuntutannya apa? Reformasi. Tujuannya apa? Kebebasan dalam berbicara. Tuntutan itu yang pertama. Tapi kalau yang sekarang ada 13 tuntutan mahasiswa. Apakah sudah paham dengan apa tuntutannya sebelum mengatakan kalau mereka itu adalah bayaran?
Apakah kita lebih percaya terhadap mereka itu dibayar dan serentak di seluruh Indonesia dengan mengatakan Pak Prabowo memiliki kepuasan 80%? Mana yang lebih mudah? Jadi janganlah mengkotak-kotakan kalau mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang dibayar. Mau kalikan berapa? Apakah 10.000 kali pergerakan mereka di seluruh Indonesia? Berapa triliun yang harus dikeluarkan? Siapa yang mampu mengeluarkan uang sebesar itu? Jadi ariflah dalam menyampaikan sesuatu, jangan sampai tidak masuk dalam logika, bisa menjadikan logical fallacy gitu. Pemikiran yang cacat. Nah sekarang kalau berbicara tentang kebijakan ataupun kebagusnya Pak Jokowi, saya balik bertanya, apa bagusnya Pak Jokowi? Dari segi hukum apa bagus? Dari segi ekonomi apa bagus? Nah, sekarang bandingkan kalau berbicara tentang infrastruktur berbentuk jalan, bandingkan dengan eranya SBY. Jokowi itu prabayar, yang bangun apa? Investor. Itu disampaikan oleh Yusuf Kala ataupun Yusuf Hamka. Apa mau dibantah? Lalu uangnya kemana gitu dari APBN? Kalau yang membangun tetap investor. Coba lihat dengan SBY membangun jalan gratis, panjangnya 5 kali lipat. Itu untuk rakyat namanya. Jadi janganlah kalau kita berbicara membagus-baguskan seseorang, tapi udah jelas kewajibannya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Memperoleh kehidupan yang layak, menuntaskan kemiskinan, itu suatu kewajiban seorang pemerintah. Nah sekarang kalau umpama kita berbicara, ada yang mengatakan bahwa mahasiswa bayaran, saya kira itu terlalu naif. Kalau mahasiswa tidak bergerak atau demo, maka 12% itu akan tetap berjalan. Kalau mahasiswa tidak berdemo, maka LPG akan tetap langka di masyarakat. Itulah fungsi dan manfaatnya mereka bergerak. Jadi hargailah mereka perjuangannya, karena sedikit pun perjuangan mereka, sedikit pun pasti akan terasa perbedaannya di dalam masyarakat. Untuk sementara gitu aja dulu, host. Baik, luar biasa. Hidup mahasiswa. Makasih Pak Andasmu. Baik, Bang Zombie. Selamat pagi, ada yang mau disampaikan Bang Zombie? Mas Mancing. Siap. Zombie nggak usah. Monggo, Kak Nila, silakan Kak Nila. Silakan. Zombie apa aku duluan nih? Silakan Kak Nila. Silakan Kak Nila. Ya, silakan, saya masih nyutung. Oke. Jadi begini ya, kita sepakat bahwasanya kita pengen hukum ini ditegakkan ya seadil-adilnya tanpa pandang bulu mau siapapun itu. Untuk apa? Untuk Indonesia ini lebih baik. Supaya jadi bahan percontohan buat yang lain. Jangan berbuat korupsi ataupun pungli ataupun apapun itu gitu. Jadi dari awal saya selalu ngomong dimanapun ya. Kalau bisa itu hukum itu tidak pandang bulu. Siapapun itu kalau terbukti bersalah ya bersalah. Nanti di persidangan. Mau itu dia bersalah apa tidak nanti kan bisa pemulihan nama baik kalau dia memang nggak bersalah. Tapi kalau udah ada indikasi dia melakukan kesalahan ya nggak apa-apa, diadili aja gitu loh. Karena apa? Itu sebagai bahan percontohan buat yang lain supaya jangan berbuat hal yang sama gitu. Terus tadi ada narasi bahwasanya mahasiswa dibayar pakai apa sebanyak itu? Kalau dibilang pentolannya dibayar juga, emang mahasiswa itu kayak anak SD apa anak TK gitu bisa diiming-iming dibayar, lu pergi sana, ngumpul di sana. Ini mahasiswa bro, ya bukan anak SD atau anak TK yang bisa dibayar, diiming-iming jajan uang gitu loh. Jadi janganlah kalian ini suujon aja terhadap apapun gitu. Kita ini memikirkan untuk apa? Untuk Indonesia. Kalau nggak bergerak mahasiswa atau kita nggak kritik pemerintahan ini, bisa suka-suka tuh pejabat di atas tuh. Terus negara ini mau dibawa kayak mana kalau pejabatnya suka-suka? Nggak ada aturan yang kita kritik. Bisa bablas Indonesia ini, ya bisa menuju kehancuran gitu. Jadi pada mikir lah, kalau untuk kebaikan apa salahnya? Lagian adik-adik mahasiswa itu berjuang untuk apa? Untuk rakyat juga, menyuarakan rakyat. Apa kepentingan mereka di situ? Gak ada kan? Kecuali pejabat itu atau siapa yang demo, iya baru ada kepentingan. Ini para mahasiswa loh. Ya, kalian rakyat juga nggak akan bisa ikut demo.
Makanya kita bersyukur punya mahasiswa yang menyuarakan suara rakyat. Apalagi di zaman era Pak Prabowo ini. Kemarin saya respect itu dengan Pak Prabowo menelpon Mensesnek langsung menghadapi para mahasiswa. Jadi tidak terjadi chaos kayak yang kemarin-kemarin gitu. Ya semoga Pak Prabowo mendengar aspirasi para mahasiswa ini. Minimal dari 13 tuntutan ada beberapa yang dipenuhi sama Pak Prabowo. Itu aja dulu dari aku, lanjut. Baik, luar biasa. Makasih Kak Nila, Medan. Aku mau menyapa Pak Berto Mora. Selamat pagi, selamat datang. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi, salam semua buat teman-teman di atas. Semoga dilanjut Bapak. Baik, silakan Pak Berto Mora, ada yang mau disampaikan dari teman-teman, ada yang mau ditanggapi atau ada narasi? Kalau boleh saya sedikit ngomong. Demo yang akhir-akhir ini marak itu Indonesia Gelap apapun namanya. Saya pikir coba kita juga secara pribadi sebagai warga negara yang baik supaya kita juga mendalami tuntutan-tuntutan mereka itu masuk di akal enggak gitu loh. Itu satu poin ya kan. Jadi masalah kedua misalkan masalah pemberantasan korupsi. Kita pakai logika ya. Kalau yang besar atau istilah penegakan hukumnya tebang pilih, ini kan bagi masyarakat sangat sederhana berpikir begini, kok yang besar seperti diabaikan, yang triliunan misalkan, sementara yang urusan receh-receh kok ini didahulukan gitu, ada apa kan jadi pertanyaan. Maaf saya pribadi, saya tidak pendukung salah satu partai juga tidak ya kan, tapi secara awam aja kita jadi aneh gitu loh. Mungkin sama beratnya mengurusi, sama bebannya mengurusi korupsi kecil-kecilan dengan korupsi besar-besaran. Karena di proses persidangan kan semua harus dilakukan gitu loh. Masalah pemanggilan saksi dan lain-lain. Tapi kok yang didahulukan tuh yang atau tebang pilih istilahnya ya. Ini yang bagi saya secara pribadi juga jadi pertanyaan. Nah, Saya sedikit Bang Berto ya. Ini karena menyangkut masalah besar itu loh. Karena menyangkut masalah Mulyono juga. Gitu. Izin diselesaikan dulu aja Bapak. Sebentar lagi ke Pak. Oh iya, izin. Ya, silakan Pak Berto. Silakan Pak Berto. Saya kan bukan bicara siapa-siapanya. Saya bicara misalkan begini. Mohon maaf teman-teman di atas di Komal. Misalkan ada yang triliunan belum tersentuh misalkan. Yang cuman kecil tersentuh itu bukan masalah orangnya siapa yang mau dihukum atau yang diperiksa atau lagi ditangkap atau lagi ditahan atau lagi diproses gitu loh. Ini bagi saya mewakili rakyat ya kan, menjadi pertanyaan. Saya nggak sebut nama loh ya, masalah si Jokowi atau siapapun itu urusan lain. Tapi yang kita maksud ini kan kita baca di media itu kok yang kecil-kecil sekarang ini cepat dan diberitakan secara besar-besaran. Sementara yang gede, yang duit gede kok malah nggak terdengar gitu loh. Itu yang saya maksud Pak. Jadi jangan ada istilah saya menyebutkan suatu nama, enggak. Ini secara umum aja, ya kan? Nah, saya kira itu yang menjadi perhatian juga. Ada apa dengan penegakan hukum di negara kita ini? Itu saya kira Pak. Selanjutnya silakan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Berto Mora, luar biasa. Pak Bambang mau menanggapi? Ya gini ya, saya tak tanggapi dikit ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Berto. Itu memang, sebentar nih. Memang ini kan kasus sudah lama ya. Kasus yang kecil ini loh. Tapi ini menyangkut korupsi yang sangat besar sekali. Ini 1.000 triliun. Dan itu belum yang lain ya. Juga akan menyangkut HAM juga itu. Banyak sekali kasus yang akan diungkap. Ini biar menjadi justice kolaborasi ya.
biar benar-benar sekarang tuh apa itu rakyat sudah tahu semuanya itu kasus itu, biar dibuka gamblang sekali borok-boroknya itu biar nanti tercabut semua itu loh. Kalau ini tidak dituntaskan nanti semakin gelap hukum di Indonesia. Sekarang tinggal KPK saja, KPK berani tidak membuka itu kan pesanan loh. Anggota-anggota KPK itu kan orang-orangnya siapa kita sudah tahu semuanya. Nah ini menjadi ujian KPK sekarang. Berani tidak, kalau tidak berani ya jangan harap Indonesia itu terang, tapi akan semakin gelap gulita, tunteng, hitam gelap gulita. Apa yang nyanyian dari Ivan Fals itu benar. Gelap itu memang benar, tabir gelap. Oke. Siapa yang hinggap, siapa yang bersembunyi, nah itu biar yang sembunyi-sembunyi nanti diungkap semuanya itu. Ayo kita bergerak semua, mahasiswa kita dorong supaya nanti apa itu kritisi masalah hukum ya. Tidak hanya hukum, tapi masalah tatanan negara ini, kebijakan-kebijakan yang merugikan bangsa dan negara harus kita kritisi. Terutama masalah penegakan hukum, itu masalah PIK 2 itu belum selesai, sekarang disusul masalah-masalah lain. Kenapa ini ya masalah selalu menumpuk-numpuk terus tidak terselesaikan? Tidak ada yang kebal hukum. Siapa yang bicara itu mulutku adalah undang-undang, itu adalah otak-otak PKI itu, salah seperti itu. Monggo yang lain. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi Pak Kopi Mangyan dan Pak Mario Teguh. Selamat pagi Bung Mancing Mania. Siap. Monggo Bapak Kopi Mangyan, ada yang mau dibantah dari teman-teman atau ditanggapi atau narasi? Silakan. Saya hanya melihat apa yang disampaikan kawan-kawan hanya secara umum ya. Baik. Tidak melihat secara khusus bagaimana korupsi itu ditangani. Jadi menurut kami kita ini kekurangan manusia-manusia yang jujur gitu. Indonesia ini kekurangan manusia yang sangat jujur. Karena kami sebagai praktisi hukum di lapangan melihat kenyataan yang saat ini dalam persidangan, dalam penyidikan, dalam penuntutan itu selera, bukan hanya apa namanya ketentuan hukum yang ditegakkan, tapi selera. Banyak saya bilang di dalam penegakan hukum korupsi mereka melakukan korupsi yang sangat banyak, tapi dihukum yang tidak sangat rendah gitu. Sementara ada yang hanya berapa ratus juta, 9 tahun, 8 tahun gitu. Jadi melihat kenyataan khusus kasus Pak Hasto, saya mengapresiasi atas tindakan atau gerakan KPK saat ini, karena Hasto merupakan salah satu mungkin otak pelaku dari kegiatan yang namanya PAW ya, pengganti antar waktu. Namun sebaliknya, ya Harun Masiku. Tapi sebenarnya yang perlu digarisbawahi sebelum Hasto itu ditindak, Harun Masikunya harus dapat dulu gitu, karena itu sebagai pelaku utama. Meskipun Bung Hasto itu salah satu otak ya, kita tapi juga nggak tahu kalau memang ternyata kesaksian Bung Harun Masiku itu ternyata Bung Hasto itu tidak hanya memberikan saran segala macam, itu kan saya pikir seorang sekjen memberikan saran kepada kadernya itulah sah-sah saja, tapi apakah saran tersebut itu dijadikan salah satu kejahatan? Oh, saya pikir tidak lah ya. Kenapa saya bilang tadi? Kenapa tidak? Saran itu bisa baik, bisa buruk, Pak. Tapi pelaksanaannya itu yang harus konstruksi hukumnya, saya bilang. Yang perlu dilihat itu konstruksi hukumnya. Ya mungkin nanti di persidangan lah ya. Kita lihat nanti di persidangan. Tapi menanggapi Pak Bambang tadi, saya terima kasih. Memang benar apa yang disampaikan Pak Bambang, bahwa
pelaksanaan hukum Indonesia ini sangat carut marut, Pak. Didasari apa? Didasari ya aparatnya, Pak. Didasari aparatnya. Saya berapa kali mencalonkan hakim ad hoc korupsi. Berapa kali tuh? Udah 4 kali apa 5 kali. Ternyata pemilihan calon hakim korupsi tidak, menurut saya sangat tidak transparan, karena skor hasil pun tidak ditampilkan. Itu hakim korupsi ya. Belum lagi ya kayak KPK harusnya ditampilkan skor-skor, ditampilkan, bukan hanya nanti dipilih oleh DPR atau presiden. Itu namanya politis banget gitu. Ya, bagaimana kawan-kawan hukum yang memang memiliki kredibilitas ataupun dedikasi yang baik untuk hukum, untuk ikut serta memberantas korupsi, tapi mereka kalah dalam pemilihan di DPR kan. Contoh di KPK itu kan dipilih oleh DPR. Bisa saja ada komitmen-komitmen yang di bawah kita tidak mengetahui. Mungkin demikian Pak Mancing Mania pendapat saya ataupun tanggapan kepada kawan-kawan semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa Pak Kopi Mangyan, jadi perwakilan advokat memvalidasi bahwa hukumnya memang. Zombie ben gak turu. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Kopi Mangyan. Ya. Bang Zombie ada yang mau disampaikan? Silakan. Bos, aku mau bertanya sedikit sama Bang praktisi hukum ini. Baik, silakan Kak Nila. Bang, menurut Abang sistem yang salah apa SDM oknum yang salah? Jadi gini, perlu kita cermati ya. Di Indonesia ini semi, Bu. Ada yang kita harusnya menganut Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Karena kalau hukum Indonesia ini dui. Kenapa saya bilang tadi? Kayak hukum undang-undang korupsi itu Anglo-Saxon, Bu. Karena kalau Eropa kontinental itu dikodifikasi, hukum itu dikodifikasi semua. Kayak KUHP atau KUHAP itu kodifikasi. Makanya saya bilang tadi, Indonesia ini harus mengkodifikasi semua hukumnya, bukan membuat undang-undang. Akhirnya pelaksanaannya timbang tindih, Bu. Jadi menurut saya sistemnya ini tidak benar, bukan aparatnya saja, sistemnya. Makasih. Baik, siap. Jadi gaduh-gaduh gitu ya kira-kira ya.